memungkinkan kita praktek. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat tatap muka untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, anak-anak ustazah, tidak terasa ya, di minggu depan kita sudah mulai ujian praktek anak ustazah. Seperti yang lalu-lalu ustazah sampaikan, ustazah berharap anak ustazah punya bola ya untuk bisa melakukan passing dan dribble basket. Dribble bola basket ya. Nah, ada bola yang untuk anak ustazah latihan, karena nanti itu akan berkaitan dengan ujian praktek kita. Ya, nanti misalnya ustazah minta anak ustazah videokan seperti itu ya kan, cara anak ustazah melakukan dribble di tempat sambil jalan maupun sambil lari seperti itu ya. Nah, jadi anak ustazah, untuk saat ini kita lanjutkan dulu materi pembelajaran kita. Setelah permainan bola kasti, itu kita ada permainan bulu tangkis anak ustazah ya, permainan bulu tangkis. Permainan bola kasti kemarin sampai mana coba? Peraturan permainan ya. Nah, berarti sudah lengkap. Ya, oke, kita lanjut langsung ya ke bagian B. Coba kita teori dulu ya, sebentar ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Memang anak ustazah dengan waktu yang kurang seperti ini, sulit ya kita untuk menyesuaikan juga bisa praktek, apalagi misalnya rame ya. Nah, rame seperti ini untuk praktek agak sulit, karena pasti ustazah satu-satu gitu menilainya ya. Misalnya satu-satu diminta untuk memperagakan, nah kemudian diperbaiki mana gerakan-gerakan yang belum pas, nah seperti itu ya. Jadi memang pasti menyita waktu yang banyak ya. Kalau misalnya kita langsung praktek aja, nah materi juga nanti takutnya tertinggal gitu ya, karena ustazah sudah ada buat perencanaan seperti itu ya, sampai minggu ini materi ini harus selesai, nah seperti itu ya. Nah, jadi anak ustazah, karena ustazah juga sudah men-share buku PDF, tentunya anak ustazah lebih mudah lagi sebenarnya ya, melihat ya, kemudian menyatat seperti itu ya. Jika ada yang ketinggalan, misalnya ada yang kurang, atau bisa baca, misalnya materi belum sampai sini ya, tapi bisa dibaca-baca, atau anak ustazah bisa catat lagi gitu ya, ringkas ya, seringkasnya saja ke buku catatan. Nah, walaupun misalnya ustazah belum sampai ke situ ya. Nah, jadi anak ustazah, untuk saat ini kita lanjutkan dulu ya bagian ya, bagian B. Spidolnya ini aja anak ustazah. Nah, aktivitas permainan bulu tangkis. Siapa yang belum bisa main bulu tangkis? Ada? Belum? Nggak punya raket di rumah? Punya. Aduh, kalau ada raket tentunya anak saja lebih lebih leluasa kita ya untuk bisa berlatih, ya kan? Nah, coba latihan di rumah nanti ya. Nah, kita lihat dulu pengertian. Pengertian bulu tangkis. Apa itu bulu tangkis anak ustazah? Siapa yang tahu?
adalah nggak nampak ya kalau pulpen apa, kalau spidol biru ya. Ini ada tinta, nanti diisi ya anak ustazah ya, macet. Ini yang dibuka, bukanya dari sini, jangan ininya, bukan ujungnya ya, dibukanya dari sini ya. Apa itu permainan bulu tangkis? Hah? Siapa yang bisa? Latifah. Nggak nampak dia. Spidol biru. Permainan bulu tangkis adalah permainan apa? Permainan apa? Permainan badminton. Itu nama lain dari bulu tangkis anak ustazah ya. Permainan permainan memasukkan shuttlecock. Apa shuttlecock? Bola raket ya. Permainan memasukkan shuttlecock dengan raket melewati atas jaring. Tahu jaring? Ya itulah dia, jaring atau net, masuk ke daerah lapangan lawan. Habis tintanya nak ustazah. Hah? Iya, bentar ya. Bulu tangkis adalah permainan memasukkan shuttlecock dengan raket. Gak ada yang ini ya, nggak ada yang komen ya, P-nya kurang ya. Memasukkan apa? Shuttlecock dengan raket melewati atas jaring atau net, masuk ke daerah lapangan lawan. Ya. Nah, lebih terang ya. Ya, ya nah ustazah. Selanjutnya kita lihat ya sejarah. Menurut sejarah ya, menurut sejarah permainan bulu tangkis berasal dari mana? Berasal dari permainan apa? Permainan yang bernama Pona. Iya. Yang berasal dari India. Nah, berarti kalau di India
permainan ini namanya pona, ya kan? Nah, kemudian permainan ini bagaimana? Berkembang, ya. Sampai kemana? Ke Inggris. Jadi saja singkat saja. Kemudian permainan ini berkembang ke Inggris. Yang dimainkan di gedung istana, ya. Yang dimainkan pertama kali di gedung istana milik seorang yang bernama milik Duke de Beaufort. Di mana? Di badminton. Nah, jadi anak ustazah, badminton ini adalah nama sebuah tempat, ya. Di badminton Gloucester. Gloucester Shore. Ini adalah nama tempatnya, ya. Nah, hingga permainan ini dinamakan badminton. Nah, jadi namanya badminton anak ustazah. Inilah sejarahnya. Kenapa dikatakan bulu tangkis itu permainan badminton? Iya kan? Sama dengan permainan badminton. Nah, kita lihat ya, badminton masuk ke Indonesia melalui orang-orang apa? Orang Belanda, ya. Bulu tangkis atau badminton sama aja anak ustazah, ya. Masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda, ya, dibawa oleh Belanda. Kemudian sangat pesat perkembangannya, ya. Perkembangannya sangat pesat. Hingga dibentuklah organisasi apa? Organisasi internasional. Ya, organisasi internasional untuk mengatur permainan ini. Yaitu apa namanya? International ya, International Badminton Federation, yang disingkat dengan apa? IBF. Dibentuklah organisasi internasional bulu tangkis, yaitu International Badminton Federation, pada tanggal berapa? 5 Juli 1934, ya? Halo Ustazah? Ya, 34
ya. Nah, jadi beranggotakan beberapa negara ya, anak saja. Kemudian di Indonesia dibentuk organisasi tingkat nasional. Yang dinamakan apa? Ya, yang dinamakan dengan singkatannya adalah PBSI. Kepanjangan dari apa? Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 5 Mei 1951 anak ustazah. Nah, inilah sejarahnya. Ya, kita singkat saja. Kenapa, Wawa? Siapa yang baik budi? Nah, anak ustazah, kita lihat dulu perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis. Yang kedua ya, perlengkapan nanti anak ustazah gambar ya lapangannya ya. Hah? Nah, kita lihat perlengkapannya apa saja. Kenapa, Latifah? Apa perlengkapannya saja? Ada namanya raket, pemukul, anak saja. Untuk raket ini terbuat dari mana? Raket pemukul saya buat seperti ini, terbuat dari apa? Kayu, kulit. Terbuat dari kayu. Bisa juga kayu dan aluminium. Kayu dan aluminium. Bisa juga terbuat dari mana? Fiberglass. Saya singkat aja ya. Fiberglass. Nah, ya. Beratnya berapa? 155 ya. 150 gram. Ya, berat raket ini adalah 150 gram. Anak ustazah. Nah, kemudian ada shuttlecock. Apa itu shuttlecock tadi? Bola. Ya, perlengkapan
ya. Kemudian ini perlengkapannya. Wow, udah siap. Shuttlecock ini beratnya berapa anak Ustazah? 53 sampai 73 ya. 73 sampai 85 gram ya. Grain. Kalau kita lihat ke gram anak Ustazah, ini grain ya. Grain di sini satuan apa ya? Kita lihat ke gramnya aja ya. 4,73 sampai 5,50 gram. Berarti 4,7. Ya ringan ya. Nggak sampai 1 gram ya. 1 gram berapa ons? 100 iya terbalik Ustazah ya. 100 gram 1 on, iya kan anak Ustazah. Nah, jadi nggak sampai dia 1 gram ya, kurang ya. Nah, beratnya ini ya. Apalagi anak Ustazah? Helai bulunya. Helai 14 sampai 16 helai ya. 16 helai, Pan. Mempunyai helai 14 sampai 16 helai bulu. Nah, itu yang kita ketahui dari shuttlecock. Dengan ukuran, ada ukuran bulunya ya. Spesifik dia. 64 sampai 74 milimeter. Dari ujung atas sampai ke bagian yang rata ya. Dari rata. Nah, selanjutnya lapangan anak Ustazah. Nanti anak Ustazah gambar ya lapangannya ya. Nggak pala nampak ya, saja fotokan aja ya nanti biar kirim ke grup. Udah sampai di situ, jadi nanti tugas anak saja adalah menggambar menggambarlah lapangan. Afwan ya. Sudah sampai di situ. Biar kita masuk keterampilan gerak permainan bulu tangkis.
Ini udah ya anak ustazah ya. Iya. Siapa? Rara. Ayla. Rara. Siapa? Rara apa namanya? Enggak hafal. Belum hafal nih nama anak-anaknya semuanya nih. Ada yang panggilannya Rara? Tidak ada. Rara apa? 7. Ya, keterampilan gerak. Permainan bulu tangkis. Keterampilan gerak ini anak ustazah adalah dasar dalam permainan bulu tangkis ya. Jadi kita harus tahu dulu apa keterampilan geraknya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa main, ya kan? Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama, kalau di buku itu anak ustazah dia langsung masuk ke pembelajaran memegang grip. Nah, jadi di sini yang pertama kita lihat adalah cara memegang raket atau grip. Ya. Yang kedua, ada namanya kalau di buku mungkin gak ada anak ustazah, tapi ini ustazah kasih tambahan. Yang ketiga itu ada namanya pukulan. Ya, atau di sini cara memukul. Ya, jadi ada 3 ini yang utama. Ada 3. Oh, ada sipnya Tat. Nah, kita lihat yang pertama anak ustazah. Cara memegang grip. Cara memegang grip atau cara memegang raket. Nah, kalau kita lihat yang pertama, sini yang satu ya, cara memegang raket. Kurang terang ya. Nah, itu ada cara ya, ada pegangan kampak namanya anak saja. Pernah megang kampak? Untuk apa megang kampak anak saja? Oh ya, langsung nyembeli. Kakak langsung nyembeli pegang kampak gitu. Ya, ya anak saja ya bisa pakai kampak ya. Nah, pegangan kampak atau pegangan Inggris. Nah, ini yang dipakai oleh Inggris ya, atau makanya dikatakan atau pegangan Inggris. Ya.
Yang kedua anak ustazah atau yang B, pegangan gebuk kasur. Di sini kalau di buku namanya lucu kali bahasanya ya, geblok. Kalau di buku lain anak ustazah lihat gebuk ya, pegangan, kita ambil bahasa yang enak aja ya. Pegangan gebuk kasur. Tahu gebuk kasur anak ustazah? Pernah nggak gebukin kasur? Hah? Nggak pernah. Iyalah, orang kasurnya nggak pernah dijemur ya kan. Biasanya orang yang gebukin kasur itu pas kasurnya dijemur. Kalau orang dulu kan kasurnya terbuat dari apa anak ustazah? Kapuk. Iya kan? Tahu kapuk? Apa itu kapuk? Kapas, ya kan? Pernah lihat pohon kapuk? Enggak. Pernah, ada yang enggak. Jadi pohon kapuk itu tinggi anak saja, tinggi, besar. Ya, kalau sekarang juga ada yang pohon kapuk itu bisa dimakan. Enggak bisa dimakan. Jadi kapuk itu menghasilkan kapas anak saja untuk buat kasur, untuk buat bantal, ya. Paling sering digunakan untuk itu. Ya, untuk kapas itu nanti untuk apa biasanya? Untuk diproses lagi untuk jadi kapas yang lebih bagus, ya. Untuk membalut luka, ya kan? Nah, kalau kita terluka kan kita pasti ngambil kapas kan untuk membersihkannya. Kalau di rumah sakit itu sangat dibutuhkan, ya kan, alat-alat medis. Nah seperti itu. Jadi pegangan gebuk kasur, ini kasur atau pegangan Amerika. Jadi kalau orang Amerika cara pegangnya, nah kita istilahkan dengan pegangan gebuk kasur. Ada pegangan gabungan ya. Gabungan ya, kadang kita pegangnya kayak kampak, kadang kayak gebuk kasur ya. Nanti ustazah peragakan. Ada pegangan backhand. Apa itu pegangan backhand anak ustazah? Hah? Back itu apa? Belakang. Hand tangan, belakang tangan. Gitu. Ya, nanti kita lihat satu. Jadi kita pegangan kampak atau pegangan Inggris. Nah, kalau di buku itu cara megangnya seperti ini anak ustazah. Ya. Ini pegangan kampak atau Inggris seperti ini. Ya. Nah, kalau pegangan gebuk kasur yang gimana? Gini. Ya, Hanum? Gini megangnya, gebuk kasur. Biasanya kita mukulin kasur nih. Kalau orang dulu bilang tilam, ya kan? Pernah dengar lewat tukang tilam ya, itu ya kan? Untuk perbaiki kasur yang dari kapuk, ya kan? Ya, jadi pukulnya seperti ini. Nah, ada pegangan gabungan. Gabungan berarti kadang kita megangnya kayak kampak, kadang megangnya kayak gebuk kasur. Nah, pegangan backhand ini apa? Iya, pegangan backhand ini adalah pegangan di mana telapak tangan ini membelakangi net. Gini dia anak saja. Paham? Jadi, kenapa bisa gini ustazah? Seperti ini ustazah cara megangnya. Ya, karena bolanya datangnya ke arah kiri. Ini kan pegangan backhand ini anak ustazah untuk memukul bola yang datangnya dari arah kiri. Ini forehand namanya. Di mana telapak tangan menghadap ke arah net yang bolanya datang ke arah tangan kanan. Nanti ini sebenarnya di pukulan anak ustazah ya. Setelah cara memegang kita masuk ke gerak langkah kaki baru pukulan. Nanti di situ ada pukulan backhand, ya pukulan backhand, ada pukulan forehand. Nah itu dia. Ya paham? Paham ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Ada namanya gerak langkah kaki. Gerak langkah kaki pun dipelajari saja. Iya anak ustazah. Gerak langkah kaki ini maksudnya apa? Ya, gerak langkah kaki kita ketika mengambil bola. Jadi gerak langkah kaki ini ada langkah kakinya lurus. Kok bisa lurus? Langkah kakinya gimana?
nyilang. Ada lagi gerak langkah kakinya apa? Zigzag. Kok bisa zigzag? Kenapa nak Ustazah? Kenapa bisa ada macam-macam gerak langkah kaki seperti ini? Sepertinya kita nggak bisa praktek nih. Ada yang tahu? Nah, ketika bola datang lurus, anak saja kita ngambilnya gimana? Lurus. Ketika bola datangnya menyilang ini nanti gini anak saja. Bola datang dari kiri, kita ambil, ya kan? Bola datangnya dari kanan ya, kita ambil. Kemudian kiri lagi, ambil ke kiri lagi. Bola datang kiri ke kiri lagi. Kemudian bola datang ke kanan lagi. Akhirnya gimana gerakan langkah kakinya? Zigzag, kadang ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi, kan zigzag kan? Nah, seperti itu dia anak Ustazah. Jadi gerakan langkah kaki ini sesuai dengan datangnya bola, arah datangnya bola. Paham ya? Ya, anak Ustazah sambil menulis, sambil dengerin apa yang Ustazah sampaikan. Mana penghapus kita? Yang ketiga adalah pukulan. Ama yang udah belum? Ini gimana? Ini? Kok lama? Anak Ustazah udah jelasin yang ini, Ustazah catat sekalian jelasin, anak Ustazah masih ini. Ayo cepat, agak cepat. Jadi anak Ustazah kadang gimana ya? Jelasin itu pingin sampai anak Ustazah jelas, cuma itu dia tadi akhirnya menyita waktu ya kan? 10 menit lagi waktu istirahat. Saja lanjut aja dulu ya. Kemudian yang ketiga apa tadi yang ketiga? Pukulan. Nah, pukulan di sini anak Ustazah ya, pukulan di sini ada namanya pukulan servis. Kalau nanti anak Ustazah lihat di buku ada ya pukulan servis, aktivitas gerak servis. Ini saja ringkas saja seperti ini. Nanti penjelasannya ada juga di buku anak Ustazah. Pukulan lob, pukulan drop shot, kup ya, ada kup, adalah masa nggak ada kup atau drop shot. Gede banget deh. Drop shot ini pukulan kup. Pukulan apa lagi kak? Ada aktivitas gerak spesifik pukulan servis, pukulan lob atau clear. Lob atau clear itu sama nak Ustazah? Cuma dua ya? Ya kan? Cuma dua. Tapi ini banyak ya anak Ustazah. Nanti ada pukulan forehand. Ini Ustazah kasih tambahan. Ada pukulan, kalau di buku kakak kelas yang lain, ini jenis pukulannya banyak anak Ustazah. Kalau di buku cuma dua. Backhand, ada lagi pukulan smash. Tahu smash? Iya, apa tuh smash? Definisi smash apa? Iya, pukulan keras dan tajam, pukulan kuat, keras dan tajam ke daerah lawan. Kalau pukulan servis apa anak Ustazah? Apa servis? Sama kayak teknik dasar permainan voli, servis, passing, block, smash. Servis apa kemarin? Pukulan awal untuk memulai permainan. Paham ya? Pukulan lob apa? Apa kak? Pukulan lob. Anu saja kalau misalnya takut nggak ingat dicatat ya, yang Ustazah jelaskan. Ustazah kadang nggak tulis di sini. Ya. Ini udah ya. Jadi saja maksudnya sebenarnya mau cepat mengejar, bisa nggak praktek ya,
paling nggak Ustazah praktekkan di dalam lah. Nanti mungkin Ustazah ambil basket aja ya, dribble. Nanti videonya prakteknya dalam bentuk video. Kalau misalnya minggu depan ujian prakteknya tatap muka, jadi yang tatap muka itu Ustazah nilai langsung. Tapi kalau anak-anak Ustazah yang dapat giliran ternyata daring, itu bentuk video ya anak Ustazah ya. Jadi dribble, nanti dia bentuknya dribble di tempat, misalnya 6 kali dribble di tempat, kemudian sambil berjalan maju, balik lagi sambil berjalan, kemudian sambil berjalan sambil dribble, nanti kemudian sambil berlari, kemudian balik lagi sambil lari sambil dribble. Nah itu aja, basket aja. Makanya kemarin Ustazah bilang apa? Anak Ustazah miliki bola yang kira-kira anak Ustazah bisa lakukan untuk permainan basket. Ya, kalau misalnya anak Ustazah mampu membelinya, silahkan. Ustazah nggak maksa, tapi lebih bagus sebenarnya kan. Tapi kalau tidak bisa, ada mungkin kalau menurut Ustazah ya, itu ada bola karet. Ya kan? Tahu bola karet? Nah, biasanya dijual di swalayan kan, harganya lebih murah. Cuma mungkin dari segi daya tahan pasti tidak lama ya kan. Nah, jadi tergantung kesanggupan anak Ustazah. Ya. Itu kan membal ya. Cuma karena mungkin bobotnya yang ringan, takutnya bolanya kalau dilakukan pantulan, dribble itu apa? Memantul-mantulkan bola di lantai, iya kan? Itu pengertian dribble. Nah, mudah-mudahan bolanya nggak lari ke sana kemari ya, stabil dia, ya kan? Nah, jadi kakak berlatih dari sekarang ya belinya, ya kan? Nah, jadi kakak bisa berlatih ketika nanti Ustazah minta video ya ataupun praktek, anak Ustazah bisa melakukannya. Nah, itu ya. Mungkin Ustazah pilih basket aja lah. Kalau sepertinya bola voli kayaknya susah ya, masih susah ya. Melakukan servis itu ya, bawah, atas, nah apalagi atas ya, bawah aja belum hafal gitu, ya kan? Kemudian passing, masih belum pas. Jadi kayak kalau basket sebenarnya untuk dribble sebenarnya lebih mudah. Nanti itu ujian prakteknya. Ya anak Ustazah, nanti Ustazah jelaskan lagi ketika ujian praktek. Nah, tadi pukulan lob apa? Pukulan lob adalah pukulan apa anak Ustazah? Lob. Menerbangkan shuttlecock, memukul shuttlecock setinggi mungkin mengarah ke garis belakang lawan. Memukul shuttlecock, ini ya, yang lob ya. Memukul shuttlecock setinggi mungkin mengarah ke garis belakang lawan. Ya. Misalnya Ustazah gambar nih ya. Istirahat ya anak Ustazah ya. Tanggung, dikit lagi. Nah, ini. Nah, jadi ini pemainnya. Jadi dia memukul shuttlecocknya ke belakang, jauh tinggi ke belakang garis daerah lawan. Di sini dia, lob, ya kan? Nah itu dia. Kalau pukulan drop shot, ya nanti anak saja bisa cari di buku atau media lain ya. Pukulan memukul shuttlecock sedekat mungkin jatuh, pukulan lob adalah apa? Pukulan drop shot adalah pukulan memukul bola ya sedekat mungkin jatuh dekat ke arah net. Ya, jadi pukulan bolanya di sini anak Ustazah. Kalau tadi lob di sini bolanya, kalau kop atau drop shot di sini bolanya jatuh dekat. Ibaratnya ini net, bolanya jatuh kemari. Sulit nggak ngambilnya? Gampang-gampang sulit ya. Kalau udah ahli, udah latihan, insya Allah bisa gitu. Karena dia harus maju. Kalau dia berada di tengah, dia harus maju mengambil bolanya seperti ini, ya kan? Nah, pokoknya harus maju mengambil bolanya seperti ini. Masuk aja lewat net ke daerah lawannya kemari. Tapi kalau bolanya di belakang, berarti dia harus mundur untuk mengambil bola, iya kan? Nah, seperti itu dia. Ini pukulan lob. Ini pukulan drop shot. Jadi bolanya jatuh sedekat mungkin masuk ke net lawan, sedekat mungkin ke arah net.
Nah itu, jadi dia biar sulit dia ngambil bolanya. Nah itu dia, itu teknik pukulan anak saja. Adapun pukulan forehand, tadi seperti saya bilang, pukulan forehand itu adalah pukulan apa? Yang ketika telapak tangan menghadap ke arah net, dimana bola yang datang dari arah ke kanan. Ini pukulan forehand. Ya, ini pukulan forehand. Pukulan backhand, kebalikan dari forehand anak saja. Pukulan dimana telapak tangan membelakangi net dan bola ketika bola datangnya dari arah kiri. Ini pukulan backhand. Paham? Nah, ini forehand, ini backhand. Ya kan? Kalau ini smash, ya kan? Nah, pukulan kuat, keras dan tajam ke daerah lawan. Baik, sampai di sini ada bertanya? Paham ya? Baik, alhamdulillah paham. Baik, anak saja kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini, ya. Kita sebenarnya ada satu lagi tenis meja, ya. Jadi jika ada waktu kita sambung lah ya. Ya. Belakang. Lob. Ini cup atau drop shot, anak ustazah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.